Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junianto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Latar belakang yang menjadi landasan saya untuk melakukan aksi nyata yang saya lakukan pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama, siswa tidak suka ketika menerima hukuman. Dan yang kedua, budaya positif di kelas maupun sekolah sebenarnya sudah ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan butuh banyak perubahan. Dan juga perlu saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 ini kepada rekan sejawat saya di sekolah. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan ada 3. Yang pertama, tujuan untuk siswa, yaitu terciptanya siswa yang memiliki disiplin diri yang baik. Yang kedua, untuk guru, yaitu semua guru di sekolah bisa paham dan menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga, untuk sekolah, yaitu terciptanya budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dari ketiga tujuan tadi, indikator keberhasilan yang saya rancang yaitu ada 3 juga. Dilihat dari siswa, karakter siswa dapat meningkat, utamanya dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dilihat dari gurunya, terciptanya keyakinan kelas di setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang ketiga, dari sekolahan, membudayanya disiplin positif di sekolah saya. Hal-hal tersebut akan saya rancang dalam suatu susunan kegiatan dengan 4 hal utama. Yang pertama, konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berbagi disiplin positif dengan guru. Yang ketiga, berkolaborasi membentuk keyakinan kelas setiap kelas. Dan yang keempat, mengontrol jalannya budaya positif di sekolahan. Tentu tidak mudah saya melakukan itu semua. Ada beberapa hal yang saya butuhkan dalam bentuk dukungan. Dukungan-dukungan tersebut saya dapatkan dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Isi Bu, Ya, apa pagi Bu? oke. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Ada apa? Terkait program calon guru penggerak Angkatan 7 yang saya ikuti Bu, saya sudah sampai pada modul akhir di modul 1, namanya di modul 1.4. Di modul 1.4 saya mempelajari disiplin positif itu. Jadi di modul disiplin positif ini saya mempunyai tugas untuk mendesiminasikan apa yang sudah saya terima dari fasilitator maupun instruktur maupun kerja kelompok bersama teman-teman. Nah, dari situlah saya ingin menyampaikan materi dari saya kepada teman-teman itu. Itu menurut itu baiknya saya laksanakan kapan? Itu kalau kegiatan Bapak sudah selesai, ya kita secepatnya juga harus dilaksanakan. Itu bagaimana kalau saya lihat besok Rabu itu agak segar, jadi nanti Rabu sekolah saya laksanakan di kelas 5, bagaimana itu? Ya, ada juga daripada menjauh. Dan juga nanti kalau sudah saya selesaikan, saya sampaikan, saya ingin membuat sekolah ini lebih disiplin positif. Jadi yang saya terima bahwa disiplin positif itu kan kita memberikan motivasi
motivasi intrinsik, membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk lebih disiplin. Kalau cermati, anak-anak kita kan sebenarnya sudah banyak yang disiplin, tetapi masih juga beberapa anak itu kalau diberi perhatian kadang masih ada yang marah gitu. Iya. Itu kemarin juga disampaikan pada materi yang disampaikan oleh instruktur itu bagaimana penanganan yang harus dilakukan terhadap anak tersebut. Jadi nanti saya akan melaksanakan program itu di setiap kelas untuk membuat keyakinan kelas. Karena untuk waktu belajar ya di sekolah kan terbatas. Kalau di rumah kan mereka lebih banyak, jadi hal-hal yang negatif dari rumah itu terkadang dibawa ke sekolah. Jadi memang itu sangat diperlukan sekali. Hal yang positif sehingga watak karakter anak dapat berubah lebih baik. Sehingga catatan ini dari Rabu nanti sekolah untuk tambahan dari itu mungkin yang perlu saya sampaikan atau yang perlu saya sampaikan itu ada sih. Memberikan motivasi yang akan dapat pada guru-guru lainnya untuk anak-anak itu. Baik, sebisa mungkin saya akan memberikan materi yang saya sampaikan dengan maksimal untuk teman-teman. Terima kasih sekali Bu, nanti jadwalnya yang sudah diberikan akan saya persiapkan supaya bisa bicara. Semoga nanti pas pelaksanaan saya bisa melaksanakan. Mohon dukungannya Ibu ya. Terima kasih Bu. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu di kelas 5 ini. Pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1T4 disiplin positif dari program saya Dwi Jumianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Dari kita mulai, saya mulai dari sebagai seorang guru itu peran kita itu untuk apa sih sebenarnya, Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan menjabarkan menjadi 5, yaitu menumbuhkan motivasi perilaku anak. Jadi motivasi yang dimaksud adalah dari dalam diri, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua, membersamai keyakinan kelas dan sekolah pada peserta didik untuk menerapkan nilai kebajikan. Nanti nilai kebajikan akan saya bahas juga di slide selanjutnya. Yang ketiga, membantu memenuhi 5 kebutuhan dasar siswa. Apa saja? Nanti. Yang keempat, memposisikan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini yang dimaksud adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik. Nah, saya mulai sebentar. Ini sedikit keterkaitan saja dari materi yang telah saya pelajari kemarin. Mungkin Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran nanti dari sini. Jadi di modul 1 ini saya mempelajari ada 4 poin. Di modul 1 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ menjelaskan tentang gambaran pendidikan yang ideal serta bagaimana itu pendidikan berjalan. Selanjutnya ke geser modul 1T2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Intinya di situ memberikan gambaran pendidik yang dapat mewujudkan filosofi tersebut. Filosofi yang tadi disampaikan Ki Adi diwujudkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1T3 visi guru penggerak itu memberikan gambaran sekolah yang ideal dengan berdasar filosofi pendidikan yang diikuti pendidik yang bernilai dan berperan sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir yang akan kita bahas nanti yaitu modul 1T4 yaitu disiplin positif. Di sini akan memberikan gambaran sekolah ideal beserta detail kegiatan di dalamnya sebagai perwujudan dari visi yang sudah ada. Saya mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, ini mungkin kegiatan sedikit, bisa saling berpasangan atau nanti depan belakang atau bisa membayangkan saja cukup, tidak apa-apa. Jadi ini Bapak Ibu guru salah satunya itu menjadi A. Nah, saya bawakan Bapak Ibu guru A dan B. Silahkan kepalkan tangannya.
Ibu Ria mungkin bisa saling berhadapan. Nah itu kalau nggak ada pasangan nggak masalah, bayangkan aja. Nah itu bisa bertiga juga nggak masalah. Bertiga, aneh. Bayangkan di dalamnya itu ada suatu hal yang Bapak Ibu sangat jaga. Jadi harus kan Bapak Ibu jaga. Terus Bapak Ibu yang lainnya itu mencoba untuk membukanya. Tangannya orang lain coba Bapak Ibu buka. Bapak Ibu boleh memaksa, boleh merayu, atau boleh mengiming-iming dengan suatu hal, asalkan guru atau orang lain itu mau membukanya. Kira-kira kalau di situ ada sesuatu yang berharga, mau nggak untuk Bapak Ibu buka kepada orang lain? Coba Bapak Ibu lakukan itu. Apakah hanya sekedar silat atau nilainya di dalamnya? Di dalamnya apakah hanya sekedar silat atau ada cincinnya, Pak? boleh dipaksa ataupun boleh merayu. Nah, tugas yang Bapak Ibu yang mengepal itu mempertahankan. Atau kalau kalian kalau Bapak Ibu mau membukanya silakan juga. Intinya itu adalah pada Bapak Ibu mau nggak membukanya itu ketika dirayu atau diajak oleh orang lain. Oke Bapak Ibu, kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Kalau dari Bu Ika, bagaimana Bu Ika tadi? Kalau tangannya kan tahu di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Ibu Ika mau nggak membukanya tadi? Dibuka nggak tadi? Oh belum dilakukan. Mau nggak Bu? Kira-kira kalau diberi uang 1 juta, silakan buka tangannya. Kira-kira gitu. Berarti tidak bisa, oke berarti ya seperti berani. Tidak bisa ditipu ya Bu ya. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada dalam kepala kita itu tadi, karena di situ terdapat sesuatu yang berharga. Nah, apa maksudnya sih? Jadi dari kegiatan di sini yang saya ingin tekankan adalah ini teori kontrol. Jadi yang menentukan diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ketika kita tadi punya sesuatu yang berharga, entah itu mau dibuka atau mau tidak. Di sini tadi kebanyakan tidak ya, karena itu sesuatu yang berharga. Jadi yang mengontrol tangannya itu kita sendiri, bukan orang lain. Termasuk iming-iming yang diberikan tadi tidak ada manfaatnya. Ketika kita sudah benar-benar berkomitmen untuk tidak membukanya. Nah, sebelumnya ada teori stimulus respon. Sedangkan yang kita bahas ini tadi adalah teori kontrol. Bedanya apa? Di situ sudah saya tuliskan. Yaitu itu realitas kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon itu. Tapi kalau di teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seperti yang kita lakukan tadi. Kita mengubah orang lain untuk bersedia membukanya. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi pandangannya ketika tidak boleh membuka, ya sudah, kita tidak bisa memaksakan. Karena yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Inti dari teori kontrol adalah seperti itu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Tujuan dari disiplin positif. Disiplin itu bukan berarti melulu tentang peraturan. Disiplin itu harus tentang peraturan, tidak selalu seperti itu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menghargai nilai dari dalam diri mereka sendiri. Nah, disiplin yang diinginkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan dari luar atau eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi yang penting itu ketika kita sudah punya motivasi dari dalam diri, itu kita lebih enjoy, lebih enak melakukan suatu hal, bukan karena paksaan dari luar. Nah, disiplin itu tadi hubungannya dengan nilai kebajikan. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, itu kita berarti menghargai nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan universal itu?
di depan sudah saya tuliskan, yaitu nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mungkin Bapak Ibu sudah mesti gambaran apa sih nilai kebajikan itu contohnya? Bu Lia bisa menyebutkan nilai kebajikan ini? Ya, jujur, betul sekali itu. Jujur itu merupakan salah satu nilai kebajikan dan masih banyak lainnya. Toleransi, terus tolong menolong itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, contoh nilai kebajikan tadi seperti yang dikatakan Bu Lia adalah jujur. Nah, kalau di kurikulum kita, terutama yang baru ini, biasa disebut dengan ini kebajikan universal ada 5 itu. Apa namanya? Bu Ani? Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itu salah satu atau beberapa contoh dari nilai kebajikan universal. Nah, kita ke 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kalau manusia itu melakukan suatu hal pasti ada motivasinya. Motivasinya di sini dibedakan menjadi 3. Anggap saja ketika piket pagi. Piket pagi. Itu sebenarnya ada 3 hal yang mendasari. Saya contohkan saya sendiri. Ada 3 hal itu. Kemungkinannya, Bapak Ibu bisa menerka-nerka juga tidak apa-apa. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin saja kalau tidak piket kan nanti ada hukuman dari Bu Ika selaku kepala sekolah. Nah, apakah saya melakukan piket karena itu? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin biar dipuji. Nah, Pak Dwi berangkat kasih terus, hebat luar biasa. Apa karena seperti itu? Mungkin. Yang ketiga adalah, nah ini, semoga kita semua tergolong yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi semoga kita, terutama saya sendiri itu bisa alasannya atau motivasinya itu bukan karena nomor 1, 2, melainkan karena nomor 3 ini. Nah, Bapak Ibu juga saya harapkan ketika kita bekerja dalam hal apapun itu motivasinya bukan yang nomor 1, 2, tapi yang nomor 3. Sepakat Bapak Ibu? Semangat. Insya Allah Bapak kita pelan-pelan untuk melakukan bersama. Nah, hukuman dan konsekuensi. Tadi yang pertama kan alasannya untuk menghindari hukuman. Ketika kita mendengar kata hukuman dan konsekuensi itu, kadang kita memahami itu suatu hal yang sama. Tapi nyatanya itu berbeda, hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan hanya murid menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika tidak ada aturan, tapi anak datang terlambat. Anak datang terlambat, ini masuk. Nah, saya langsung bilang, kenapa kamu terlambat? Sekarang lari lapangan 3 kali. Itu tidak terencana. Saya langsung memberikan hukuman dengan spontan. Anak juga tidak dilibatkan untuk berkomunikasi apa yang harus saya lakukan ketika saya terlambat. Jadi sifatnya tiba-tiba hukuman itu satu arah, dan anak itu biasanya akan tersakiti oleh suatu hukuman yang kita berikan. Bedanya dengan konsekuensi apa? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, sama halnya dengan hukuman tadi, anak sama-sama tidak nyaman. Tapi bedanya, kalau di konsekuensi itu biasanya waktunya tidak terlalu lama, tidak nyamannya. Karena konsekuensi itu sudah disepakati.
Contohnya kalau kita di dalam kelas, kita sepakati dulu di awal pembelajaran. Nanti kalau yang datang terlambat harus melakukan sesuatu apa. Nah, ketika ada anak yang datang terlambat, maka anak itu sudah sadar, oh saya harus melakukan seperti ini, karena ini adalah konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Nah, jadi anak itu mengetahui apa akibatnya saya terlambat. Itu adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Sampai sini mungkin ada yang didiskusikan. Saya lanjutin ya. Nah, yang berikutnya ini yang termasuk juga ternyata saya baru tahu. Kemarin saya juga baru tahu. Penghargaan juga menghukum. Ternyata seperti itu, Bapak. Ketika kita memberikan penghargaan, nyatanya itu sebenarnya malah menghukum. Kok bisa? Padahal kan kita memberi penghargaan itu kan memberikan apresiasi, tapi sebenarnya malah menghukum. Saya juga baru tahu. Alfikon, nah itu kalau tidak salah sebut ya namanya. Apa yang menyebutnya? Nah, pada tahun 1093 sampai 95 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika anak itu belajar, anak itu tahu, nah itu adalah penghargaannya. Bukan kita beri penghargaan sesuatu apa atau kita puji. Itu sebenarnya membuat senang, tapi juga menghukum. Menghukumnya bagaimana? Nah ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan tadi. Nah di sini saya akan sedikit, akan lebih banyak membahas ini. Karena menurut saya itu, bagi saya juga hal yang baru. Ketika kita mau memberikan apresiasi kok malah menghukum. Kenapa sih? Yang pertama itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau cuma waktu pendek toh kasih apresiasi, ya senang jalan. Tapi kalau untuk seterusnya itu bermasalah. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi motivasinya sudah dari luar lagi. Motivasinya itu untuk mendapatkan penghargaan. Nah, saya nyapu nanti biar dipuji. Nah, itu kan sudah motivasi dari luar lagi, bukan dari dalam diri, seperti itu. Yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tidak menyadari karena kita hanya fokus pada penghargaan yang akan kita terima itu tadi. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini. Nah, kalau tidak melakukan suatu hal kan tidak mendapatkan apresiasi atau tidak mendapatkan penghargaan. Nah, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, nah ini, saya mengharap penghargaan, saya nyapu, pengen dipuji, tapi nyatanya tidak dipuji, nah itu yang akan bermasalah. Saya akan kecewa dan berkecil hati. Padahal saya sudah nyapu, karena saya dipuji, begitu lagi, kan seperti itu. Nah, serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, kemungkinan lain, saya sudah nyapu, nah besok nggak dipuji, soga, karena saya dipuji, seperti itu. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungannya di mana? Ini bukan hubungan suami istri ya. Suami istri dihargai terus, lebih senang itu. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ketika ada 20 murid itu, Bapak Ibu, yang satu dipuji, kita kan nggak tahu dalamnya hati seseorang yang lain. Mungkin ada juga kok aku dipuji ya, padahal kemarin saya melakukan hal yang sama. Nah itu, kadang yang kita tidak menyadari di situ, anak-anak itu bisa saja iri. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kadang-kadang kan sebenarnya bersaing itu juga positif, tapi tetap kita harus kontrol bersaingnya itu dalam bentuk seperti apa. Kadang-kadang kan ada yang bersaing sampai menjatuhkan. Nah, kalau bersaingnya positif terus tidak masalah, tapi kalau yang bersaing sampai menjatuhkan, nah itu yang bahayanya penghargaan situ. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba.
wis awas ayo. Biasanya seperti itu. Nah, nih penghargaan juga menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Rasanya sakit, temannya dapat, saya kok tidak. Nah, itu hukuman yang tidak terlihat tapi dalam hati itu wah, nggak tahu itu. Mungkin bahkan tidak hanya 1 hari 2 hari, mungkin sampai dewasa. Mungkin bapak ibu ada yang waktu SD seperti itu dan sampai sekarang masih ingat itu, mungkin saja itu bisa terjadi. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal yang bisa mengendalikan seseorang itu ya seseorang itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu penghargaan menghukum. Yang betul itu bagaimana? Yang betul harusnya seperti ini. Motivasi dalam diri. Jika kita melakukan suatu hal, harusnya berasal dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Nah, ketika anak itu mencoba sendiri, gak ada yang menyuruh, gak ada penghargaan, dia mencoba bisa. Itu anak itu senang, aku bisa. Mungkin bapak ibu di rumah anaknya juga seperti itu. Aku bisa nih man. Nah itu seperti itu justru akan sangat mengena pada anak itu sendiri dan juga akan menimbulkan motivasi yang lebih hebat lagi dalam diri seorang anak. Nah, ketika ada suatu masalah, bukan dihukum, tapi ini yang perlu kita lakukan. Ini juga bagi saya merupakan suatu hal yang baru atau kata-kata baru, kosakata baru untuk saya. Restitusi. Apa sih restitusi itu? Kalau Bu Nur sudah tahu sebelumnya restitusi? Belum. Sama Bu, saya juga baru tahu ini. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kan fokusnya tadi kita mau membuat disiplin positif tadi. Nah itu salah satu caranya dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika memperbaiki kesalahan mereka itu bukan dihukum, tapi dengan restitusi ini tadi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kolaboratifnya itu yang saya maksudkan, nanti bisa kolaborasi dengan gurunya, dengan kepala sekolah. Jadi ketika ada masalah, anak itu bisa berkolaborasi. Solusinya itu bagaimana? Bukan hukumannya apa ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu ciri-cirinya seperti ini. Maaf, saya geser sedikit biar kelihatan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kalau penghargaan malah merusak hubungan tadi ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak harus seperti ini, tapi kita menawarkan seperti ini. Bisa enggak? Bisa enggak? Gitu. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokusnya motivasi dalam diri, bukan dari luar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa itu tadi kok melakukan suatu hal itu tadi? Alasannya apa? Restitusi adalah cara yang paling baik. Ini menurut saya juga paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak melakukan suatu hal, tapi membentuk karakter untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, ini saya tambahkan sendiri, restitusi itu berdasar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, itu tadi. Restitusi berdasar keyakinan sekolah atau kelas itu nanti yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturannya itu kan terlambat harus ngapain itu kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita lebih abstrak, jadi tertib. Nah, tertib itu kan nanti kita bisa jabarkan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena keyakinan kelas itu mungkin bisa saja berkembang. Jadi kita harus tinjau selalu.
Nah, contoh keyakinan kelas ini di kelas 5 selalu bersikap positif kan? Sikap positif itu masih global, kita bisa jabarkan banyak sekali. Terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini kan masih global, tapi sedikit bermakna bisa kita terapkan di sini. Itu nanti saya harapkan Bapak Ibu mempunyai keyakinan kelas setiap kelas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi seseorang ketika melakukan hal itu sebenarnya karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja? Nah, tapi kadang itu kalau ketika kita ada yang tidak sesuai, nah ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu ada 5. Ini gambarnya yang pertama untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti butuh rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Itu biasanya. Nah, itu tadi. Ketika seseorang murid atau seorang murid itu melakukan suatu hal, itu sebenarnya itu juga ingin memenuhi kebutuhan ini tadi. Kalau mungkin sedikit melenceng, itu karena ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin saja anak itu kadang di kelas itu ngobrol sendiri atau rame sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia mungkin tidak bebas. Karena dia butuh kebebasan. Nah, mungkin kita bisa terapkan pelajaran yang lebih membuat anak itu merasa bebas. Sehingga kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya seorang anak itu pasti akan melakukan hal-hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, untuk menangani hal-hal yang ada di dalam sekolah, kelas, kita bisa menempatkan 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5. Supaya tidak ngatur Bu Ulia. Bisa dibantu membacakan. Ada 5 itu. Yang pertama, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajemen. ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kalau Bu Ani sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Mungkin kadang memang suatu hari kita sebagai teman bisa, kadang bisa menerapkan sebagai penghukum. Kelimanya sudah pernah gitu. Nah, nanti penghukum sering ya. Membuat rasa bersalah sering juga. Sama saya juga. Dan ketiga teman juga. Bapak Ibu semuanya pernah ya begitu ya? Teman, pemantau juga pernah, manajer. Ini nanti yang kita harapkan itu semoga kita bisa mengarah ke posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, menghukum. Itu ciri-cirinya bagaimana? Biasanya menggunakan suaranya tinggi. Bahasa tubuh, jadi mata melotot. Semuanya kan seperti itu biasanya. Terus jari menunjuk-nunjuk mengadik. Kamu kan sudah kasih tahu. Biasanya kan seperti itu. Nah itu seperti itu. Nah itu posisi penghukum seperti itu. Kata-kata pun, kata-katanya itu biasanya keluar juga khas. Patuhi aturan saya atau awas ya nanti. Biasanya kata awas itu yang sering digunakan sebagai penghukum. Terus juga kamu selalu saja salah, itu tuh menghukum. Pasti benar gitu. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara itu seperti itu pasti berhasil. Percayanya seperti itu, padahal kan tidak harus seperti itu. Ya, semoga nanti pelan-pelan kita mengurangi yang posisi kontrol seperti ini. Nah saya juga masih seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya itu nadanya itu rada memelas, halus, sedih. Ya Allah, apa rasa guru itu capek-capek. Ya seperti itu. Pernah juga kan Bapak Ibu? Pernah juga. Nah, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, jadi rada gerak kalau anak itu. Main marah-marah tadi agak jauh, ini kalau agak gerak sampai agak lesu gitu. Nah, kata-katanya juga agak khas juga. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus ada berapa kali
adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berarti kan membuat itu kan sebenarnya kita membuat anak merasa bersalah. Jadi anak itu semacam kita salahkan gitu kan. Nah itu murid mereka itu merasa penilaian diri itu buruk, bahwa dirinya itu buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu juga pelan-pelan kita tinggalkan. Yang ketiga, nah ini posisi teman. Teman itu biasanya suaranya ramah, akrab, sering bercanda, bahasanya itu butuh merapat pada murid, mata dan senyumnya itu jenaka. Biasanya juga, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah sekali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kan kita sebagai teman. Nah hal negatif dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, karena tidak kan begitu. Nah, itu ketika jadi teman itu hal negatifnya seperti itu. Yang keempat, pemantau. Ini sudah lebih baik menurut saya daripada yang nomor 1, 2 tadi. Pemantau itu suaranya datar. Biasanya kalau di SMP SMA itu mungkin kan guru BP ya, keliling, kalau catatan seperti itu. Bahasa tubuh yang formal. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Kemarin kok ini peraturannya apa? Gitu sambil buku catatan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sudah membahas konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Nah, itu biasanya kita sudah pernah ya melakukannya dengan bintang-bintang. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini yang terakhir, dan semoga nanti kita bisa mengarah ke sini semuanya, yaitu berposisi sebagai manajer dengan nada suaranya itu tulus, tidak keras dan tidak memelas, tapi tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi ini benar-benar tulus kita untuk memperbaiki murid, tidak hanya sekedar modus. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini yang tadi saya katakan kolaboratif. Guru dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-kata yang sering muncul itu seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini kan kembali ke keyakinan kelas tadi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika sudah melakukan kesalahan, diingatkan keyakinannya, mau nggak memperbaiki? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Fokus ke karakter. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Untuk tidak lanjut ke depan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi tidak mengatur. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Sebagai seorang manajer, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ini dari 5 posisi kontrol tadi ada pemisah antara identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu kita lebih ke arah yang gagal, negatif. Kalau ke yang 3 ini, teman, pemantau, manajer, itu kita sudah mengarah ke identitas sukses. Tapi identitas sukses sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku kontrol positif. Nah, ini sebenarnya sudah positif, tapi yang lebih baik itu adalah kontrol diri. Jadi anak-anak itu bisa mengontrol dirinya, itu kita harusnya sebagai berperan sebagai manajer. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang manajer di sini, tapi pasti saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya bisa melakukan itu semua. Karena jadi perbedaannya sendiri juga ada di sini tampak. Saya langsung ke fokus hasilnya di sini. Ketika kita menggunakan penghukum, hasilnya itu membentuk pendendam atau menyalahkan orang lain. Menurut tadi apa yang maksimal? Pokoknya 1 jam dari tadi kita.
Kamu ready? Satu. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi terjeda waktu azan, nggak masalah. Semoga masih tetap semangat. Semangat ya. Coba, nggak apa-apa. Kayak anak kecil ya. Tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Tepuk tangan tapi di atas kepala. Kepalanya jangan ditundukkan, Bu. Ini motivasinya itu untuk memberikan apresiasi nih, Bu. Bukan untuk melanjutkan rutin. Ya, tepuk tangan itu apresiasi saya untuk Bapak Ibu semuanya yang sampai yakin. Ya, saya lanjutkan. Tadi sampai identitas gagal, yaitu yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu hasilnya itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Karena tadi kan membuat rasa bersalah itu macam berbohong gitu. Terus yang berikutnya ada identitas sukses. Yang pertama sebagai teman, itu hasilnya itu akan ketergantungan. Jadi siswa itu akan ketergantungan dengan guru. Yang ketiga, dan keempat, sebagai pemantau hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak, sudah tidak. Kalau diawasi, bagus. Gitu. Dan yang terakhir, nah ini hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Kalau nanti kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, itu anak-anak nanti bisa karakternya itu bisa lebih kuat, wataknya bisa lebih bagus. Ini yang saya harapkan dan tentu saja Bapak Ibu harapkan semua. Kita apa ya? Geserkan kanan Pak. Kurang 4 slide. Nah ini tadi. Ini yang terakhir. Bab yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi di awal saya sampaikan bahwasanya yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah di restitusi. Langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi distabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kenapa kok anak itu bisa melakukan kesalahan? Semua perilaku itu memiliki alasan. Alasannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali lagi kepada keyakinan yang telah kita sepakati. Kita semua memiliki motivasi dalam internal. Nah ini segitiga restitusi seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nanti kita mulai dari sini dulu, menstabilkan identitas tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi distabilkan dulu. Mungkin ketika anak itu melakukan kesalahan, ada rasa takut, grogi, deg-degan atau apa, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian masuk ke tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sebenarnya kan anak itu ketika melakukan kesalahan atau melakukan suatu hal yang bertentangan itu karena ingin memenuhi kebutuhannya itu tadi. Nah, kebutuhannya itu bisa kita penuhi dengan hal lain yang lebih tepat. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, alasannya kembali tadi, 5 kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan segitiga restitusi itu, diharapkan nanti karakter anak itu bisa tumbuh lebih kuat lagi. Karena baik, nah ini saya contohkan sedikit kemarin restitusi yang sudah saya terapkan pada anak kelas 5. Jadi itu ada siswa yang bermain saat menunggu giliran bermain olahraga. Siswa bermain bola memecahkan pot. Hari kita tapi masyarakat lain ya. Tapi sepertinya Pak Buya ketika bermain bola itu tidak ada masalah. Nah, tapi saya kamu melakukan itu kenapa?
itu tidak akan terus mempermasalahkan komunitas itu. Jadi aktivis ini mampu mencari solusi atas permasalahan itu. Jadi Mas Haji melakukan itu pasti kan ada alasannya kenapa kok sampai minyak gula sehingga terlampau dan itu pasti ada alasannya ya Mas Haji. Alasannya apa Mas Haji? Pusat itu ya. Mas Haji ketika mendirikan perusahaan, Mas Haji memang melakukan itu, tapi itu ya hal yang merugikan. Nah, Mas Haji sekarang coba kamu lihat kepada keyakinan kita, apa yang sudah kami lakukan dan apa yang belum kami lakukan. Apa keyakinan kita? Betul, kita harus memiliki lain saat sedang olahraga. Jika tidak bisa berdiri, di situ ada berdiri yang sedang menggunakan pembelajaran. Nah, berarti masih harus sabar menunggu diri karena kalau seperti itu tadi, Mas Adi kira-kira menghormati, menghargai diri ya. Oh, tidak menghargai. Tapi sekarang Mas Adi sudah sadar deh. Kalau Mas sadar, Adi sekarang sudah paham dengan keyakinan tua kita. Mari kita sama-sama melakukan keyakinan kelas kita dan Mas Adi bisa berolahraga lagi dengan sikap yang tidak bisa dia ya sama-sama Adi silakan berdoa. Itu tepuk tangannya karena videonya atau tepuk tangan karena slide terakhir ini loh. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi suatu masalah itu kita tidak menghukum, tetapi kita melakukan segitiga restitusi tadi. Sebagai contoh tadi yang saya terapkan meskipun belum sempurna dan harus banyak berbagi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, tidak masa diktor yang melakukan kesalahan. Yang kedua kita harus memvalidasi tindakannya. Kenapa kok sampai melakukan itu? Ternyata dia itu pengen memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tadi apa? Bosan, itu pengen bebas gitu, karena dia bosan. Ada alasannya. Nah, ketika kita sudah tahu alasannya, kita sangkutkan dengan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas kita bahwa kita meskipun bosan kita tetap harus menghargai orang lain. Itu tadi konteksnya adalah menghargai Vicky yang sedang mengajar pelajaran olahraga. Ketika sudah mengetahui keyakinan kelas, kita kembalikan anak itu kepada tempatnya lagi, yaitu dengan berolahraga bersama lagi. Kita harapkan anak bisa membawa karakter yang lebih kuat lagi. Begitu, kiranya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, didiskusikan. Cukup. Nah, nanti lain kesempatan juga nggak masalah Bapak Ibu ya. Di sini saya sampaikan teorinya seperti itu. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan dan kita jalankan, terutama saya sendiri juga masih banyak butuh diskusi dengan Bapak Ibu semuanya supaya kita semua nanti saya harapkan dan saya rasa harapan semua Bapak Ibu kita bisa menciptakan disiplin kelas, disiplin positif, kita bisa menciptakan keyakinan kelas, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar dari anak dan kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf banyak kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Apa itu keyakinan kelas? Contohnya apa saja keyakinan kelas itu nanti Pak Guru, Pak Dwi yang akan memberi kalian. Seperti itu ya. Pak Dwi, Pak Guru dan Pak. Terima kasih Pak Eri. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya,
keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bertujuan untuk membuat kelas ini menjadi nanti disiplin. Nah, disiplin itu tidak hanya tentang mematuhi aturan saja, tetapi disiplin itu adalah bagaimana kelas kita ini nanti bisa berjalan dengan baik. Entah itu proses pembelajarannya, entah itu ketertibannya, entah itu sopan santunnya dan lain sebagainya, dengan cara membuat keyakinan kelas. Sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti kita isi dengan beberapa nilai. Nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama dan untuk memajukan dan menertibkan kelas ini. Bisa nggak? Nah, coba nanti setiap kelompok tentukan saja satu nilai positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Nanti akan dituliskan Pak Edi di sana. Nah, contohnya disiplin positif dengan menuliskan keyakinan kelas itu, contohnya kalian bisa saling toleransi. Nah, begitu contohnya. Kalau yang lainnya silakan nanti didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Siap tidak? Siap, diberi waktu 1 menit aja cukup sepertinya. Nanti dari setiap kelompok digabungkan, tulis bersama, kita sepakati bersama. Pak Eri bisa membantu tulis ya? Silakan didiskusikan dulu apa nilai positifnya atau keyakinan kelas yang akan kalian sepakati. Sudah selesai belum? Sudah mendapatkan satu nilai ya? Oke, dimulai dari kelompok sini. Bapak Alwi bisa dibantu menuliskan ya. Kelompoknya Mbak siapa ini? Mbak Najwa. Apa keyakinan kelasnya? Jujur. Nah, kita jujur sepakat ya teman-teman? Bisa dibantu Pak Eri jujur. Jujur ya. Jujur, bagus. Nah, jujur itu banyak dalam berkata, dalam ulangan juga. Nah, itu banyak sekarang jujur itu. Kelompok 2 apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Sepakat deh? Sepakat. Ya, bertanggung jawab. Ya, bagus. Jadi tanggung jawab dalam melaksanakan fisket, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ya, kalau kelompok 3. Sopan santun. Kelompok 3 sopan santun. Oke, bagus. Sopan itu perbuatan, santun itu perkataan. Bagus, sopan santun. Sepakat sopan santun? Ya. Kelompok 4 apa kelompok 4? Saling menghargai. Iya, saling menghargai bagus sekali. Ya, sesama teman itu harus saling menghargai supaya nanti bisa saling menyayangi. Nah, sudah ditulis Pak Eri. Oke, yang terakhir. Rajin belajar. Bagus. Yang namanya siswa harus rajin belajar. Nah. Oke Pak Eri, minta tolong dibacakan hasilnya. Sudah ada 5 apa saja? Nah, Atau terima kasih. Ya. Ini adalah hasil dari diskusi kalian semua. Yang pertama dari kelompok 1, hasil diskusinya adalah jujur. Bagus. Jujur itu merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas. Kita sepakati bersama-sama jujur adalah keyakinan kelas kita yang nomor 1 ya, dari kelompok 1. Yang kedua dari kelompok 2 yaitu bertanggung jawab. Bagus. Setiap siswa itu wajib bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Betul. Yang ketiga sopan santun. Jadi kewajiban setiap siswa itu sopan santun adalah salah satu
sopan santun, terutama kepada orang yang lebih tua. Nah, yang keempat, saling menghargai. Bagus. Dan yang terakhir adalah rajin belajar. Setiap siswa itu mempunyai tanggung jawab, yaitu rajin belajar karena belajar hukumnya wajib. Seperti itu ya. Ini Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Eri dan terima kasih anak-anak kelas 4 yang hebat. Tepuk tangan untuk kelas 4. Luar biasa, bulan jempol untuk kalian. Nah, sekarang sudah ada keyakinan kelas, mari kita tanamkan dalam diri kita. Ya, kalau itu tadi yang membuat kalian sendiri, maka harus kalian laksanakan dengan sungguh. Luar biasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang penting sudah terbentuk keyakinan kelas, laksanakan dengan baik. Nah, demikian yang dapat Pak Dwi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Agni. Selamat pagi Mbak Agni. Selamat pagi Mas Dimas. Mas Dimas, tunggu sebentar. Coba dilihat, apa ada yang salah dari Mas Dimas? Ya, bajunya keluar. Masih ingat nggak keyakinan kelas dari Mas Dimas? Ingat Pak, Apa keyakinan kelasnya tentang penampilan? harus rapi. Harus rapi. Nah, sudah rapi belum? Belum. Belum ya, lakukan yang seharusnya kamu lakukan. Nah, jadi begitu Mas Dimas, kan sudah ada keyakinan kelas, maka Mas Dimas harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah Mas Dimas lakukan, tuliskan bersama teman-teman. Bagus. Oke, selamat pagi, silakan belajar. Adel, Gimana Pak? apa yang kamu lakukan itu? Nah, tadi habis mau buang sampah sembarangan. Boleh nggak mau buang sampah sembarangan? Tidak. Keyakinan kelasmu bagaimana? Jaga kebersihan. Nah, sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum. Nah, lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelasmu. Oke, buang di tempat sampah ya. Oke, bagus. Demikian aksi nyata budaya positif yang saya laksanakan di SDN 1 Gilirejo. Tentu masih banyak kurangnya, akan tetapi semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.